Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Tia Sasabila, salah satu mahasiswi UIN Sunan Ampel Surabaya. Saya dari Prodi Tasawuf Psikoterapis semester 6, Fakultas Usuluddin dan Filsafat. Di sini saya akan menjelaskan hasil penelitian saya yang menjelaskan tentang tarekat Satariyah yang berada di Pondok Pesantren Bahauddin Al-Islamiyah di Ngelom Sepanjang Sidoarjo. Apa sih keterkaitan antara tarekat Satariyah dengan Pondok Pesantren Bahauddin Al-Islamiyah? Dan apa sih sejarah pendirinya pondok pesantren tersebut? Baik, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu ya hasil riset kemarin saya. Yang pertama, sejarah berdirinya Pondok Pesantren Bahauddin Al-Islamiyah. Pondok Pesantren Bahauddin Al-Islamiyah ini didirikan pada tanggal 21 November 1958. Pendiri yayasan Pondok Pesantren ini adalah Kiai Haji Hamzah Ismail. Sebagai awal mula berdiri pondok ini, beliau juga diberi amanah oleh Mbah Abdi Syakur selaku muadzin di daerah Ngelom pada waktu itu. Pada saat berdirinya pondok pesantren ini, beliau mengajar anak-anak mengaji yang ditempatkan di musola atau di sekitar rumah Kiai Haji Hamzah Ismail. Sedangkan Kiai Haji Hamzah Ismail ini lahir sekitar pada tahun 1875. Beliau ini adalah salah satu teman pondok dengan Kiai Haji Hasyim Asy'ari di Pondok Syekhona Khalil Bangkalan. Kiai Haji Hamzah Ismail bermula ketika beliau itu menempuh pendidikan di beberapa pondok pesantren di Jawa Timur. Salah satunya beliau juga pernah belajar agama di Pondok Pesantren Makerwojo Sidoarjo yang diasuh oleh Kiai Haji Said, yaitu ayah dari Kiai Haji Ali Mas'ud, atau juga kita sering mendengar dengan panggilan Mbah Ud. Selanjutnya, beliau bersama Kiai Haji Hasyim Asy'ari mondok di Demangan, Bangkalan, Jawa Timur. Berdirinya pondok pesantren ini dilatar belakangi dengan adanya kondisi masyarakat yang awam ilmu agama. Karena dulu masyarakat ini terkenal tidak bisa membaca dan mengaji Al-Quran dan sangat minim sedikit dan mengetahui tata cara bagaimana membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Sebagai masyarakat juga ini beranggapan bahwa belajar membaca Al-Quran dan mengetahui ilmu agama itu tidak penting banget. Maka dari itu Mbak Abdi Syakur ini selaku muadzin ini mengajar ngaji. Maka dari itu datanglah seorang Raden Ali yang merupakan putra pendiri Pakerajaan Mataram di Yogyakarta. Raden Ali ini sendiri adalah seorang waliullah ahli thariqat Satariyah dan penyebar dan peletak dasar ajaran Islam yang menganut paham Ahlussunnah wal Jamaah di daerah Ngelom Sepanjang dan sekitarnya. Beliau juga disebut father Pondok Pesantren Salafiyah Bahauddin Ngelom Taman Sepanjang Sidoarjo pada sekitar tahun 1261 Hijriah. Mengapa beliau dijuluki father Pondok Pesantren Salafiyah? Karena beliau juga salah satu Raden Ali yang datang untuk menyebarkan paham Ahlussunnah wal Jamaah yang kepada masyarakat yang tidak mengetahui ilmu agama. Selanjutnya, Raden Ali ini wafat pada tanggal 17 bulan Sya'ban tahun 1298 Masehi. Raden Ali ini memiliki seorang anak bernama Bahauddin.
yang merupakan keturunan pertama dari 7 keturunan. Pada tahun 1888 Masehi, Bahaudin ini merantau dalam rangka mencari ilmu di kota Makkah Al-Mukarramah, dan sempat dikabarkan juga beliau meninggal dunia di sana. Bahaudin meninggal dunia ini pada tahun 1908 Masehi dan dimakamkan di sana. Nah, oleh sebab itu, dengan mengenang nama putra Raden Ali yang wafat di kota Makkah Al-Mukarramah, maka dari itu masjid dan yayasan pondok pesantren ini yang dulunya dibangun oleh Raden Ali lalu diberi nama Bahaudin. Sedangkan nama Al-Islamiyah ini merupakan nama yang diambil dari anak Bahaudin, yaitu cucu dari Raden Ali yang bernama Kyai Haji Hamzah Ismail, yang diambil juga dari nama belakangnya. Sehingga pondok pesantren ini telah diresmikan menjadi Pondok Pesantren Bahaudin Al-Islamiyah dengan aliran tarekat Satariyah. Pada tahun 1960, Kyai Haji Hamzah Ismail ini ingin mendirikan pesantren yang hanya berupa 3 kamar yang ditempati oleh santri putra saja. Pada periode awal ada berjumlah 30 santri yang mondok. Di antaranya berasal dari Semarang, Cepu, Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Tuban, Pekalongan, dan Yogyakarta. Beliau juga mengajarkan kitab kuning, antara lain Awamil Jurumiyah, Imriti, Hidayatus Syibyan, Tuhfatul Atfal, Sulam Taufik, Tokrib, dan belajar ilmu Al-Quran. Pada awal tahun 1960, pondok pesantren ini menggunakan metode pembelajaran sorgan, yang dimana metode sorgan ini ialah model pengajian di mana salah seorang santri ditunjuk oleh sang kiai untuk membaca kitab pelajaran, sedangkan sang kiai sendiri ini mendengarkan sambil membenarkan jika terdapat kesalahan. Perkembangan pesantren ini pun terus maju. Akan tetapi, pondok pesantren ini tetap menggunakan metode sorogan. Karena apa? Tujuannya untuk membaca kitab yang dibacakan oleh santri, lalu sang kiai ini mengasih tahu dan membenarkannya jika salah. Selain itu, beliau selaku pendiri dan pimpinan Pondok Pesantren Bahaudin Al-Islamiyah mengajarkan juga tentang kitab-kitab kuning, antara lain Kamiul Al-Tuqyan, Safina Al-Najah, Tafsir Al-Jalalain, Hidayah Al-Mustafid, dan Al-Jawahar Al-Kalamiyah. Pada tahun 1995, pondok pesantren ini masih mengedepankan sistem pendidikan tradisional. Kenapa sih kok bisa mengedepankan pengajaran sistem tradisional? Kenapa pendiri pondok yayasan ini itu para santri tetap mengamalkan apa yang sudah diajarkan oleh Pak Kiai dari kitab kuning tersebut. Selain itu, pada tahun ini juga pondok pesantren ini juga menggunakan metode pengajaran Bandongan, yang dimana metode pengajaran sang kiai atau ustadz membacakan dan menjelaskan isi kitab. Dalam metode ini, para santri itu mendengarkan, memaknai, dan mencatat keterangan pada kitab maupun buku catatan lain. Maksudnya di sini yaitu sang kiai itu menjelaskan dan menerjemahkan salah satu kitab kuning.
Dan para santri pun mencatat dan mendengarkan hasil dari penjelasan sang kiai tersebut atau gurunya. Pondok pesantren ini memiliki kegiatan kajian yang diadakan oleh sang kiai, antara lain mengadakan pengajian umum yang diikuti oleh para santri dan masyarakat setempat yang dilaksanakan pada bulan Ramadan. Kitab-kitab yang digunakan dalam kegiatan selama pengajian tersebut biasanya kitab Sahih Al-Bukhari jilid 1-4 dan Bihul Qafilin jilid 1 dan 2 dan Hasyiyah. Kegiatan pondok ini selama pondok Ramadan itu mulai dari pukul 3 pagi pada saat sahur dan tahajud bersama, dan pukul 4 para santri biasanya itu mempersiapkan untuk melakukan sholat berjamaah subuh. Dan selanjutnya pada pukul 4:30 sampai jam 7 pagi itu para santri dan masyarakat setempat biasanya mengaji kitab Minhajul Abidin. Pukul 8 pagi sampai jam 12 siang para santri itu mengaji kitab Sahih Bukhari jilid 1. Selanjutnya pada pukul 12 siang sampai jam 1 para santri itu melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Pukul 1:30 dan jam 3 sore itu para santri itu menyempatkan membaca Al-Quran bersama-sama. Selanjutnya pada pukul 5 jam 4 sore atau sampai jam 5, jam 6 itu santri itu mengaji kitab Sahih Bukhari jilid 2. Pukul 6 sampai jam 6 para santri berbuka puasa dan melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Selanjutnya pada pukul 7 sampai jam 8 malam para santri ini melaksanakan sholat isya dan dilanjutkan dengan sholat tarawih berjamaah. Pada pukul 8 malam sampai tengah malam itu para santri itu diwajibkan melakukan pengajian kitab Sahih Bukhari jilid 3. Dan setelah melakukan pengajian selama di pondok Ramadan tersebut itu para santri itu diwajibkan untuk istirahat untuk melakukan kegiatan selanjutnya. Nah, untuk kegiatan para santri sehari-hari itu melakukan sekolah formal di jam 8 sampai jam 12 untuk mengaji kitab kuning. Biasanya para santri juga mengaji kitab Al-Jawahirul Kalamiyah. Dengan memberikan kegiatan positif bagi para santri, pendiri Yayasan Kyai Haji Hamsal Ismail tadi itu memberikan ekstrakurikuler kepada para santrinya seperti Al-Banjari, komputer, marawis dan sebagainya. Itu hal ini guna untuk mengembangkan kreativitas para santri dan menunjang mengajarkan pengajian kitab kuning. Dan para santri juga itu diberi pembekalan pengembangan dalam bahasa yang bertujuan untuk mendukung kecakapan dan komunikasi dan masyarakat, agar para santri ini juga menyebarkan agama Islam kepada masyarakat, agar masyarakat tuh bisa lebih memahami bagaimana sih membaca Al-Quran yang benar, tata cara membaca Al-Quran yang benar, dan mengetahui ilmu agama. Kesimpulannya, para kesatria ini berhubungan dengan pondok pesantren. Yang pertama, kita sebagai para santri itu bisa menghormati dan mentaati para guru atau ustadz yang di sana. Dan jika kita selesai mondok, kita bisa menyebarkan agama Islam kepada masyarakat sekitar, khususnya di daerah desa Ngelom sepanjang Sidoarjo.
Baik, sekian dari hasil riset penelitian saya. Bila ada salah kata, mohon maaf dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.